Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Arsadi. Nah, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya membuat sebuah slider atau slideshow hero section seperti ini. Yang dia itu berganti-ganti gitu ya, gambar, teksnya berganti-ganti. Ini tombolnya bisa di hover, ada navigation sederhana juga di bagian atas. Nah, kita akan belajar gimana membuat ini semua mulai dari nol. Gimana kita membuat animasinya dan lain-lain. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Silahkan siapkan folder kosong di laptop teman-teman. Terserah mau di directory mana, di folder mana yang pasti masih kosong. Terus kita akan buka folder ini menggunakan Visual Studio Code. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Kalau sudah kita buka, kita ke menu sini, File. Mungkin teman-teman akan langsung muncul di bagian atas ya, menu filenya seperti ini. Menu File, kemudian kita pilih Open Folder. Kita cari folder kita yang tadi. Nah, kalau sudah dapat foldernya, kita select folder. Nanti kita akan dibukakan sebuah jendela baru kayak gini. Nah, di sini tuh ada nama folder kita, belajar slider. Mungkin untuk teman-teman yang nggak di kanan seperti ini tuh karena saya ubah di sini. Saya ubah di bagian atas ini, kemudian ini sebenarnya di kiri ya. Di primary sidebar position itu awalnya tuh di kiri. Mungkin teman-teman akan seperti ini ya, di sebelah kiri. Cuman kalau saya pribadi lebih suka di sebelah kanan. Seperti itu. Oke, jadi jangan bingung ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita butuh extension. Extension yang kita perlukan yaitu Live Server. Pastikan teman-teman udah install extension ini. Nah, Live Server ini dari Read Weekday. Kita akan pakai ini untuk menjalankan tampilan website kita. Oke. Kalau teman-teman mau gunakan tema yang sama seperti saya, ini temanya itu Andromeda. Nah, Andromeda Italic, teman-teman bisa cari di sini Andromeda. Nah, ini saya pakai yang ini nih, Andromeda. Terus kita pilih ke pengaturan ya. Silakan ke pengaturan, kemudian ke themes, kemudian color theme. Nah, teman-teman bisa pilih nih di sini. Kalau saya pakai Andromeda Italic. Oke, yuk mari kita buat filenya. Pertama kita butuh file HTML, kita tulis saja index.html. Nah, mungkin kalau teman-teman perhatikan di sini icon file saya itu berubah ya. Ini karena saya menggunakan extension yang namanya Material Icon Theme. Teman-teman bisa install juga nih Material Icon Theme. Nanti kalau udah diinstal silahkan di set aja di sini. Nah, udah kita punya file index.html. Kita buat dulu struktur dasarnya pakai tanda seru, kemudian kita enter. Di sini kita beri nama belajar slider. Oke. Kita tulis dulu belajar slider, kita tulis dulu teks biasa kayak gini. Kemudian cara menjalankannya di browser kita, kalau teman-teman tadi udah install live server, harusnya di bawah sini ada tulisan go live. Nah, di tulisan go live ini kita bisa klik, nanti dia akan starting, nanti akan kebuka nih di browser kita. Kalau saya defaultnya menggunakan Google Chrome. Nah, udah ada teks belajar slider. Nah, kita akan mulai dari kosong. Pertama-tama kita butuh, kalau kita lihat di sini ya, kita butuh gambar, ada teks gitu ya, ada description, ada di judul, ada description, kemudian ada tombol. Nah, kita buat dulu. Oh ya, kalau teman-teman perhatikan ini ada folder VS Code di sini, setting JSON. Ini nggak perlu terlalu dipedulikan ya. Ini settingan untuk tadi live server kita. Mungkin teman-teman nggak ada. Cuman ini karena saya menjalankannya itu ada dua. Di sini jalan juga 5500. Nah, di sini juga jalan nih 5501. Makanya ada file VS Code ini. Tapi ini diabaikan aja ya teman-teman. Nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Oke, pertama kita input dulu gambar kita teman-teman. Kita butuh gambar ya. Silakan cari gambar teman-teman. Kita buat sebuah folder yang namanya img. Dalamnya sini baru kita paste gambar kita tadi. Nah, saya punya 3 gambar. Yang ini, dan yang ini. Oke. Di VS Code kita harusnya juga udah ada folder img, ada car, mobil, dan road. Berikutnya kita butuh file CSS. Kita buat dulu style.css. Setelah buat file CSS, kita styling reset dulu. Kita reset dulu padding 0, margin 0, box sizing, border box. Kita panggil CSS-nya di atas sini, di bawah title, dengan cara link.2 CSS. Kita enter, dia akan otomatis manggil file yang namanya style.css. Ini otomatis sudah sama ya dengan nama kita. Mungkin kalau teman-teman tadi menamakannya agak berbeda, di sini teman-teman harus perbaiki lagi ya. Penamaan filenya harus sama seperti yang kita buat tadi. Oke, kita save sekarang. Kita lihat tampilannya.
Di belajar slider sekarang udah rapat nih. Kalau kita misalkan kasih color red, harusnya warnanya teksnya udah berubah jadi warna merah. Oke, kita hapus lagi. Nah, sekarang kita butuh sebuah gambar. Kita butuh gambar kita. Kita bisa panggil gambar kita dengan cara seperti ini, src, kita /img/ misalkan yang car dulu deh. Yang ini dulu. Nah, ini kelihatan gambar kita gede ya. Kita akan buat gambar ini biar lebih mudah diatur. Kita akan buat dia dalam sebuah div. Kita akan kumpulkan dia. Dalam div itu nanti isinya ada gambar, kemudian ada title ini, ada judul ini, kemudian ada deskripsinya dan ada tombolnya gitu ya. Jadi semua ini dalam satu kesatuan. Kita satukan dalam sebuah div. Kita buat div dengan cara titik kayak gini, div. Gambarnya kita masukin. Nah, dalam sini kita kasih kelas misalkan slider container gitu. Nah, jadi ini untuk pembungkus seluruh slidernya gitu ya, ibaratnya untuk membungkus keseluruhannya. Kita punya slider container. Kemudian nanti kan kita punya ada beberapa slider ya, ada beberapa kumpulan gambar dan teks. Nah, nanti kumpulan gambar dan teks itu kita sebut dengan slider items. Slider item. Nah, gambar tadi harusnya ada di slider item. Di dalam slider item ada gambar gitu ya. Terus, setelah kita punya slider item, di bawah kita akan buat sebuah div lagi untuk mengisi sekumpulan informasi ini. Untuk judul, deskripsi, sama tombolnya. Kita buat div lagi, kita kasih nama slider content. Itu ya. Ini untuk lebih mudahkan kita nanti ya, teman-teman. Slider content, kemudian di sini kita punya teks, kita bisa pakai H2. Kenapa bukan H1? Soalnya H1 itu idealnya H1 itu hanya boleh ada satu di satu halaman. Makanya kita pakai H2. Kemudian di sini kita kasih tulisan elegant gitu ya. Kemudian di bawahnya kita kasih paragraf untuk tuliskan lorem ipsumnya. Kita akan buat sebuah paragraf di bawah sini. Kemudian kita tulis lorem 25, kita enter. Nah, dia akan otomatis kebuat paragraf dummy sebanyak 25 kata. Kalau teman-teman nggak langsung ke bawah kayak gini, teman-teman bisa tekan Alt Z di keyboard. Nanti sebelumnya kan dia kayak gini ya, lurus. Tapi kalau teman-teman tekan Alt Z, dia akan otomatis ke bawah seperti ini. Berikutnya setelah kita punya paragraf, kita butuh sebuah button. Button ini mungkin kita akan buat menggunakan anchor ya. Sebuah tag A, karena ini mungkin kita akan isi dengan link. Nanti dia akan link ke sesuatu gitu. Tapi bebas, teman-teman mau pakai button juga boleh. Cuman kalau keperluannya untuk link, kita akan pakai tag A, anchor seperti ini. Kita tulis explore. Href-nya kita pagarin dulu. Kita lihat dulu tampilannya sekarang gimana. Oke, kita punya teks elegan, kita punya paragraf, dan kita punya link. Oke. Masing-masing kita kasih kelas dulu ya, biar gampang. Kita kasih kelas, ini mungkin kita kasih kelas slider title. Kemudian yang paragraf ini kita kasih kelas slider description. Yang ini kita kasih kelas slider action gitu ya. Oke, ini tentunya tidak akan merubah apa-apa karena ini hanya nama kelas. Nah, selanjutnya kita akan styling nih. Nah, pertama-tama kita akan batasin dulu nih, biar dia nggak bisa di-scroll ke kanan. Atau kita batasin dulu deh gambarnya penuh seukuran ini. Seukuran layar kita. Kita nggak mau ada sampai di-scroll ke kanan kayak gini. Berarti gambarnya kita perkecil. Nah, gambar itu ada di dalam, ada sebuah image yang di dalam slider item, yang di dalam slider container. Ya, secara struktural dia seperti itu. Nah, jadi di style CSS kita akan buat sebuah selektor slider container, kemudian slider item, kemudian ada image. Nah, image ini kita kasih width 100%. Kita save. Nah, sekarang gambarnya udah full 100% ukuran layar kita. Sebenarnya 100% ini tuh mengacu kepada ukuran induknya, ukuran pembungkusnya. Jadi dia akan mengacu ke slider item. Cuman karena slider item ini juga belum kita tentukan lebarnya, makanya dia jadi otomatis ngambil ukuran layar gitu ya.
Berikutnya, kita akan membuat teks ini ada di atas dari gambar kita. Oh iya, gambar kita juga kita mau tingginya tuh seukuran layar kita aja gitu. Jadi nggak bisa di scroll ke bawah. Kalaupun nanti ada konten di bawah, pokoknya kita mau slider kita full ukuran layar aja. Gitu ya. Ini kan masih bisa di scroll ya. Berarti kita butuh mengeset tingginya, height-nya itu 100% juga. Kalau kita save, nah kenapa dia nggak berubah? Perlu kita lihat kalau kita tuh punya beberapa ya. Kita slider container, slider item. Nah, slider item ini yang kita perlu set tingginya. Karena kita punya slider item yang membungkus si gambar kita, slider item ini kita kasih di atas sini, slider container, slider item, kita kasih width-nya 100 view width, maksudnya itu 100% ukuran layar. Kemudian kita akan set tingginya 100 view height atau 100 tinggi layar gitu ya. 100% lebar layar untuk lebarnya, kemudian tingginya 100% tinggi layar. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau gambarnya sudah menyesuaikan karena tadi gambarnya itu 100%. Kalau di sini kita set 80 VH atau 80% ukuran tinggi layar, maka gambarnya akan mengikuti karena gambarnya 100%. Nah, jadinya seperti ini. Tapi kita balikan lagi jadi 100. Nah, coba kita lihat kalau di sini gambar kita jadinya gepeng kayak gini ya. Ini nggak bagus nih. Cara mengatasinya adalah di bagian selector image kita. Oh, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih saya nulis panjang-panjang kayak gini? Nah, ini tuh untuk menspesifikkan CSS kita. Jadi, nanti kalaupun ada gambar lain yang ada di luar sini, misalkan kita panggil lagi gambar di sini ya. Image, gambar misalkan apa ya? Kita gambar mobil lah ya. Slash image slash mobil JPEG. Nah, dia tuh nggak akan ikut styling kita. Dia nggak akan ikut style yang kita tuliskan di sini karena kita spesifik men-styling image yang ada di dalam div atau elemen yang kelasnya slider item dan yang kelasnya slider container gitu ya. Jadi ini untuk menspesifikasikan CSS kita kayak gitu. Nah, cara untuk mengatasi gambar gepeng kayak gini itu adalah dengan menambahkan sebuah properti yang namanya object fit cover. Nah, dia udah ke crop doang nih, dia nggak akan gepeng. Dia hanya ke crop aja. Oke, nah sekarang gimana caranya biar ini ada di atas gambarnya? Nah, nggak ada cara lain selain membuat slider title-nya itu positionnya absolute. Kita akan masuk di sini. Slider item titik slider. Oh, sorry. Kita punya slider content ya. Nah, kita akan men-styling slider content ini agar posisinya absolute. Nah, jadi slider content, kita scroll sedikit ke bawah, kita kasih position absolute. Nah, tapi kenapa nih dia nggak gerak? Berikutnya, kita butuh kasih dia topnya, kita kasih 0. Nah, jadi kita mau dia rapat atas gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini udah ada nih. Cuman karena teksnya warna hitam, kemudian kebetulan gambar kita warna hitam, jadi dia ada di atas sini. Terus gimana caranya kita buat dia ke tengah? Berarti di slider itemnya kita akan kasih display flex, justify content center, align items center. Nah, tapi karena kita kasih top 0 di sini, kita coba komentarin dulu. Nah, dia di sini nih. Kelihatan kalau ini sekarang teks kita ini adanya di tengah-tengah. Cuman kok kenapa ini dia teksnya panjang banget ya? Kita maunya kan di tengah-tengah ya. Nah, caranya itu, ini kan karena lebar dari paragrafnya ini belum tentukan. Nah, kita akan tentukan lebar paragrafnya. Itu ada di slider description. Nah, sekarang di bawah, slider content titik slider description. Kita kasih width-nya misalkan 50 ch. 50 ch ini artinya 50 karakter. Jadi kita akan set lebar dari slider description ini maksimum atau lebarnya adalah fix 50 karakter. Nah, sekarang kita lihat. Mungkin kalau teman-teman hitung, ini mungkin nggak pas 50 karakter ya hitungannya untuk lebar maksimumnya. Nah, sebenarnya yang dihitung di ch ini tuh adalah karakter nolnya gitu, karakter 0. Jadi dia akan hitung karakter 0 atau capital O, dari dia akan sebesar berapapun lebar karakter 0 ini berarti dikali 50 gitu.
Nah, mungkin kita ganti dulu ya teman-teman, teksnya jadi putih. Jadi di slider konten tadi kita kasih color white. Nah, teksnya jadi putih kayak gini. Nah, cuma kenapa nih buttonnya nggak bisa? Nah, biasanya emang kalau anchor tag itu, kalau tag A, itu nggak bisa di set dari kontainernya, tapi kita harus masuk ke benar-benar di elemennya. Jadi kita slider content titik slider action, kita kasih color white. Sekarang dia udah jadi putih. Nah, sekarang kita perbesar dulu deh teks kita, atau kita sejarkan ke tengah dulu deh teks kita. Gimana caranya? Nah, kita mau sejarkan ke tengah, itu di slider content sini, kita text align center. Nah, semuanya jadi ke tengah. Kenapa ditaruh di slider content? Ya, karena semua teks kita itu dibungkus oleh slider content. Makanya, kita kasih text align center di slider content, biar nggak perlu satu-satu. Title kita kasih ini, kemudian description kita kasih ini, action lagi kita kasih ini, jadi sekalian aja gitu. Nah, kita perbesar dulu nih teks yang ininya teman-teman, teks titelnya ini. Nah, kita itu ada di slider title. Kita perbesar dulu. Kita kasih di sini slider content, kemudian titik slider title. Kita kasih font size untuk memperbesar ukuran font. Mungkin kita kasih 6 rem, kita coba. Nah, 6 rem ini maksudnya adalah 6 dikali 16 pixel. Karena satu rem itu defaultnya adalah 16 pixel, kecuali di root element sini kita tentukan font size-nya itu misalkan 10 pixel. Nah, dia akan berubah tuh. Dia akan berubah ukuran yang ini tadi, yang tadinya 16 pixel berarti 6 kali 10 pixel kayak gitu ya. Cuman kita ambil ukuran default aja, kita nggak perlu definisikan si font size di sini. Makanya kita pakai ukuran biasa 16 pixel, ukuran normal. Tapi ini kan rapat banget ya, kita butuh beri dia jarak sedikit. Nah, itu kan sekumpulan teks kita kan ada di dalamnya slider content. Karena sekumpulan teks kita ada di dalam slider content, berarti di slider content ini kita akan kasih jarak. Di sini kita bisa kasih slider item titik slider content. Kemudian semua yang isinya slider content kita kasih margin bottom misalkan 20 pixel. Nah, kita udah berhasil kasih jarak. Berikutnya kita bisa membuat dulu, ini kan sulit dibaca ya teman-teman. Nah, gimana caranya kita buat ada semacam gradasi hitam kayak gini? Nah, di sini triknya. Jadi kita butuh untuk membuat gradasi hitam. Mungkin teman-teman kepikiran kalau kita akan buat elemen baru di atas gambarnya gitu ya, untuk membuat dia misalkan kita buat sebuah div gitu kan, untuk kasih background warna hitam. Nah, cuman ini kurang efisien, kurang bagus karena kita akan menambah struktur di codingan HTML kita, sementara ini hanya semacam penghias gitu. Jadi kita akan menggunakan pseudo elemen. Nah, kita cari di mana tadi elemennya itu, kita akan menambah di slider item. Kan ini semuanya di slider item ya, dan kita mau menambah sebuah elemen di atasnya gambar. Berarti di sini kita akan buat sebuah pseudo elemen slider container slider dash item, kemudian kita kasih before, kita kasih kontennya kosong gini, string kosong, kutip 1 kutip 1, kemudian kita kasih width-nya 100%, height-nya 100%, position-nya kita kasih absolute, background color-nya kita kasih black dulu. Nah, kita lihat kalau sekarang udah ketutup nih gambar kita. Ini kalau kita kasih transparan sedikit nih, kalau teman-teman ubah warnanya transparan dikit, nah udah transparan tuh, udah mulai kelihatan kan teks kita. Kalau mungkin teman-teman rasa begini cukup, oke, boleh kayak gini. Cuman kalau saya pengennya di bawah tuh lebih gelap, jadi kita akan buat sebuah gradasi kayak gini, di bawah gelap, makin ke atas makin terang. Nah, kita caranya, kita nggak akan pakai background color, tapi kita akan menggunakan background image. Kita kasih linear gradient, arahnya ke atas, to top, dari warna hitam ke warna transparent, kayak gini. Nah, sekarang udah kelihatan. Sekarang dari warna hitam ke warna transparan. Jadi dia akan ada gradasi gitu.
Mungkin kalau teman-teman merasa di tengah-tengahnya ini masih terlalu terang, ya teman-teman bisa nambahin warna baru di sini. Misalkan kalau teman-teman mau merah, boleh aja gitu. Jadi antara hitam, merah, kemudian transparan gitu. Cuman kalau saya pengennya itu tuh di bawah sini tuh warna hitam tapi agak transparan. Mungkin transparansinya setengah gitu ya. Kayak gini. Nah, jadi dia ada lebih gelap lagi dikit. Ini setidaknya menambah sedikit kegelapan di bagian tengah. Ini trik baru juga nih buat teman-teman. Kalau kita tuh bisa menumpuk gradient gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan oprek bagian tombolnya nih. Kalau kita lihat kan tombol yang kita gunakan di sini tuh, nah ini kayak gini nih. Dia kotak. Nah, gimana tuh caranya? Kita akan buat tombolnya kan di bawah sini ya, yang action ini. Kita kasih border dulu, bordernya misalkan 1 pixel, tipenya solid, kita kasih warna putih. Udah ada bordernya, kita lihat, udah ada garis tepinya. Biar ada jaraknya, dari tepi-tepi kita kasih padding, misalkan 1 rem lah. Kita coba dulu. Nah, 1 rem. Cuman, ini kan kelihatan kayak sama gitu. Kita perbesar dulu deh teksnya biar kelihatan. Cara perbesar teks itu sama, yaitu font size, mungkin 1 rem. 1 rem masih normal. 1,2 rem. Masih kurang, 1,5 deh. 1,5 rem. Oke. Oh iya, ini masih ada garis bawahnya. Cara kita menghilangkan garis bawah itu text decoration none. Nah, gimana caranya kalau kita mau teksnya berjarak dan ini kapital semua? Mungkin kita bisa ubah di sini ya. Teman-teman bisa ubah di sini dengan manual gitu. Cuman itu agak terlalu terlalu old school. Jadi kita akan ubah pakai CSS. Pertama kita kasih text transform uppercase untuk membuat hurufnya kapital semua. Teman-teman lihat, nah ini udah kapital semua nih. Udah kapital semua. Gimana caranya memberi jarak antar hurufnya? Kita bisa menggunakan letter spacing. Misalkan jarak antar hurufnya 2 pixel. Nah, mungkin terlalu sedikit. 4 pixel. Oke, udah ada nih. Ini kegedean, kita perkecil dikit 1,2. Masih kegedean 1,1 deh. Nah, cuma kan kalau di sini kan kita lihat kalau jarak antara sisi kiri dan sisi kiri kanan atas bawah ini beda ya. Nah, berarti di paddingnya kita butuh set terpisah nih. Kita mau atas bawahnya itu 0,5 rem aja, tapi kiri kanannya 1,5. Kayak gini. Nah, ini udah panjang nih di kiri dan kanan, tapi kecil di atas bawah. Gitu. Jadi, padding 0,5 rem untuk atas dan bawah, terus 1,5 rem untuk kiri dan kanan gitu ya. Ini untuk Y-nya, ini untuk X-nya. Nah, gimana caranya bikin animasi kayak gini? Nah, lagi-lagi kita akan menggunakan pseudo element. Tapi sebelumnya kita kasih jarak dulu deh. Ini masih terlalu kurang ya. Mana tadi 20 pixel, ini ternyata terlalu kurang. Kita bisa pakai 3 rem. Oh, terlalu jauh teman-teman sepertinya. Kalau 2 rem, kita nggak mau jarak ini terlalu jauh ya. Mungkin ini terlalu dekat. Ini kita dekatkan sedikit ke atas, tapi tombolnya udah kayak gini. Berarti mau nggak mau kita mungkin butuh set manual nih. Kita manualin aja kali ya. Antara teksnya udah bener, tapi untuk si buttonnya kita kasih margin top aja. Di sini kita kasih margin top 2 rem. Oh, wait. Ini karena kita menggunakan flex. Sepertinya kita pakai flex aja ya teman-teman, biar lebih mudah ngaturnya. Jadi slider konten ini kita kasih display flex. Terus kita kasih flex directionnya ke column. Flex directionnya ke column. Nah, dia akan sama aja nih, cuma ini terlalu lebar nih. Kemudian kita kasih gapnya 2 rem. Terlalu jauh, 1 rem. Nah, kayak gini. Cuman ini kenapa nih jadi panjang? Nah, kita bisa balikin dengan cara width-nya itu adalah fit content. Nah, tapi karena dia flex, kita harus mensejarkan dia ke tengah secara manual. Dengan cara di slider kontennya, mana slider konten kita? Kita kasih align items center. Oke. Nah, sekarang udah selesai. Berikutnya gimana cara kita membuat animasi? Gimana cara kita membuat animasi untuk tombol ini?
kita bisa buat animasi menggunakan pseudo elemen lagi ya teman-teman di slider action. Nah, di sini slider content, kemudian ada slider action. Kita kasih before lagi. Kita kasih before, kita kasih kontennya kosong, kutip 1 kutip 1. Kemudian kita kasih juga background color dulu deh, white atau merah dulu deh. Kita kasih background colornya warna merah. Kita kasih lebarnya 100%, kita kasih tingginya juga 100%. Kita kasih positionnya absolute. Kalau kita save, nah kenapa nih kayak gini? Kenapa dia jadi seperti ini? Kita kan maunya itu dia pas di ukuran ininya aja, pas ukuran tombolnya aja. Tapi kenapa dia membesar kayak gini? Nah teman-teman bisa perhatikan juga nih, ini ada kejanggalan nih di bagian ini. Kok ada paddingnya gitu ya? Nah, nanti kita perbaikin. Tapi untuk yang box merah ini dulu kita selesaiin ya. Untuk yang box merah ini, absolute itu perlu diingat kalau absolute itu selalu mengacu ke kontainernya atau ke induk yang memiliki position relatif. Nah, position relatif kalau kita cari di sini ada nggak kita kasih relatif? Oke, belum ada. Karena belum ada yang position relatif, maka dia akan mengacu ke induknya. Induknya itu adalah si yang di luar. Yang di luarnya. Jadi kalau kita mau si kotak merah ini mengacu ke tombol ini, berarti tombol ini harus kita kasih position relatif. Nah, di slider action ini jangan lupa kasih position relatif. Nah, sekarang ukurannya itu sudah mengikuti tombolnya. Cuman dia nggak rapat. Gimana caranya biar dia rapat? Nah, mungkin ini kita nggak perlu kayak gini ya. Kita perlunya inset 0, inset 0. Kenapa kita pakai inset 0? Inset 0 ini adalah cara pendek dari misalkan top 0, left 0, right 0, kemudian bottom 0. Keempat kode ini kita bisa singkat dengan menggunakan inset 0 gitu ya. Jadi kita mau atasnya rapat atas, kirinya rapat kiri, kanannya rapat kanan, dan bawahnya rapat bawah. Jadi daripada kita menuliskan 4 properti ini, kita bisa menggunakan inset 0. Nah, sekarang udah kelihatan nih. Terus gimana nih biar dia di belakang teks kita? Gimana caranya? Sekarang, kalau kita kasih di sini, ini karena dia position absolute, kita bisa ukur z indexnya. Z index kalau kita kasih negatif 1, kita save, logo hilang. Kemana dia? Mungkin kalau teman-teman perhatikan, kalau kita disable dulu nih gambar kita. Kita matiin dulu deh gambar kita. Nah, dia tuh ada di belakang teman-teman. Dia ada di belakang gambar. Dia ada di paling belakang. Ini bukan cuma di belakang gambar ya. Kita lihat juga warna merahnya itu agak memudar karena dia ada di belakang si kotak hitam juga. Nah, gimana caranya biar dia itu hanya berada di belakang si tombol ini aja? Nah, disinilah kita perlu menggunakan isolation isolate di slider action, di buttonnya. Kita buat isolation isolate. Jadi, isolation isolate ini itu akan memberikan perintah kalau kita itu berdiri sendiri, kita nggak menggantung kepada elemen yang lain atau elemen sebelum kita gitu ya. Makanya berapapun misalkan si negatif 1, dia hanya akan mentok-mentok senegatif-negatifnya si slider action ini, nggak akan mundur sejauh manapun gitu. Nah, udah kan? Kita pakai isolation isolate. Sekarang kita tinggal ganti warnanya teman-teman. Kita tinggal ganti warna putih. Cuman kan teksnya jadi warna putih ya. Nah, kita maunya kan dia tuh ada background putihnya kalau di hover aja, kayak gini. Nah, gimana caranya? Berarti saat kita hover, nah di sini kita animasikan nih. Slider content, slider action. Kalau kita hover, kita mau ubah before elemennya itu width-nya jadi 100%. Nah, di sini kita kasih width-nya 0. Kayak gini ya. Jadi kalau kita hover, width-nya 100%. Kalau kita keluar, width-nya 0 lagi gitu. Nah, tapi gimana ini kok kasar banget? Nah, berarti kita tinggal tambahkan transisi di bagian before ini. Kita kasih transition, it's transition all, durasinya 500 millisecond. Nah, sekarang kita lihat kan, kalau dia tuh udah mulai pelan-pelan bergeser ya. Cuman teksnya aja nih yang belum. Nah, berarti di hover kita akan buat, karena ini kan untuk mengatur si before-nya. Kita kan ingin mengatur si warna teksnya juga ya.
warna teksnya kan ada di slider action ini ya. Berarti kita buat lagi satu, tapi tanpa si before-nya. Kalau di hover kita mau color-nya jadi black. Kalau kita hover, warnanya jadi hitam. Tapi warna hitamnya tuh berubahnya kasar banget. Gimana cara buat dia halus? Ya sama, kita tinggal copy transition all ini ke slider action kita. Kita copy paste, save. Nah, sekarang dia udah lebih smooth. Oke. Button kita udah aman. Nah, kita di sini lihat juga kalau ini tuh teksnya tuh agak berjarak ya teman-teman. Di sini kan kita terlalu rapat nih. Nah, gimana cara memberikan jarak antara paragraf ini? Ini kan ada di slider description kita ya. Nah, caranya di slider description kita kasih line height misalkan 1,5. Maksudnya 1,5 ini 1,5 kali ukuran normalnya. Kita coba 2. Nah, seperti ini. Mungkin 2 ini terlalu jauh ya, 1,5 aja deh. Seperti ini. Nah, cuman biasanya kalau description untuk hero section nggak sepanjang ini ya. Kita cut aja deh sebagian sampai sini. Nah, 2 baris aja. Tapi 2 baris ini kita agak beri jarak sedikit seperti tadi. Line height-nya mungkin kita kasih 2. Nah, kayak gini. Nah, slider kita 1 udah jadi. Sekarang, gimana caranya kalau kita buat beberapa? Kita coba copy dulu ya teman-teman, slider item kita. Cara duplikat cepat itu kita bisa tahan Shift Alt arah panah bawah 2 kali gini ya, untuk 2 kali duplikat. Terus kita kasih luxury di sini, classy. Kita save. Nah, di sini kelihatan nih ada kejanggalan nih teman-teman. Kelihatan kalau mulai ada jarak nih di kontainer kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, kita perlu perhatikan kalau si before tadi ini, si yang hitam-hitam ini, elemen hitam ini, tadi itu adalah ini ya, slider item before. Dia tuh posisinya absolute. Dan karena posisinya absolute, dia akan mengacu ke elemen terluar kalau nggak ada kontainer sebelum dia itu yang relatif. Makanya kita perlu kasih di sini juga position relatif. Nah, aman kan? Elegan, luxury, classy. Mungkin kita perlu update dulu ya gambarnya ya teman-teman. Kita update dulu deh gambarnya. Di HTML kita update dulu gambarnya, kan kita punya 3 gambar ya. Ini car, ini kita kasih mobil, yang ini kita kasih road. Nah, cuma ini bisa di scroll ke kanan. Gimana cara menyembunyikan dia agar nggak scroll ke kanan? Nah, untuk menyembunyikan dia biar nggak bisa di scroll ke kanan kayak gini, itu caranya adalah kita akan atur di HTML dan body kita. Overflow X-nya itu hidden, gini dulu deh. Nah, jadi udah nggak bisa di scroll ke kanan nih. Udah ya. Overflow X itu maksudnya overflow secara X gitu ya. Secara sumbu X dari kiri ke kanan. Itu udah kita hidden. Jadi udah nggak bisa di scroll lagi nih dari kiri ke kanan. Kemudian gimana caranya biar dia ini numpuk teman-teman? Gimana caranya biar dia bisa numpuk satu sama lain? Dan juga selain dia numpuk, dia itu berganti-ganti. Nah, sekarang kita tahu kalau kita ingin membuat sebuah elemen bertumpuk itu kita bisa kasih position absolute ya. Jadi di slider item, mana slider item? Ini kan kita ada di slider item ya. Masing-masing dari slider kita tuh dibungkus oleh slider item. Slider item kita kasih position absolute. Kita save. Nah, sekarang classy yang paling atas. Kenapa classy yang paling atas dan hanya classy? Kita nggak bisa scroll lagi nih ke bawah, kita nggak bisa scroll kiri kanan. Karena elemen terakhir adalah si classy ini. Kalau kita komentarin dulu deh. Harusnya yang muncul adalah si luxury. Kalau kita save, nah si luxury yang muncul. Gitu ya. Nah, sekarang PR kita adalah gimana caranya membuat mereka ini berganti-ganti. Berganti-ganti ada di atas dan transisinya itu, pergantiannya itu lebih smooth. Oke, disinilah kita butuh sedikit JavaScript. Kita buat file JavaScript dulu. Di luar sini ya teman-teman. Kita klik luar sini, klik kanan, new file. Kita kasih script.js. Gini. Kita panggil file JavaScript-nya tepat di sebelum body, sebelum penutup body di bawah sini. Kita script seperti ini, kita src
Kemudian nama filenya adalah script.js. Nah, cara agar mengetes file script kita ini udah kepanggil atau belum, kita bisa tuliskan alert dulu deh. Hey, saya terpanggil gitu. Kita save. Nah, udah ada nih. Hey, saya terpanggil. Kita oke, baru dia kalau. Nah, berarti file JavaScript kita udah terpanggil. Berikutnya, kita akan memberikan animasi untuk masing-masing slider item kita. Kita ambil dulu slider item kita buat sebuah variabel konstanta dengan nama slider items karena kita lebih dari satu. Slider items ini kita isi dengan kita dokumen query selector all. Query selector all. Dalam sini kita pakai titik slider item. Jadi kita akan cari semua elemen yang memiliki kelas slider item, simpan ke dalam variabel slider items gitu ya. Nah, kita cek dulu nih, kita konsol dulu deh. Kita akan konsol log si slider items kita. Slider items. Kita konsol log seperti ini. Kita klik kanan, inspect. Baru kemudian kita ke konsol. Nah, kita lihat ada slider items, kita buka, ada notelist 3 nih. Ada div slider item sebanyak 3. Sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Kalau misalkan slider item kita di sini ada 4, kita duplikat lagi sekali. Harusnya di sini juga ada 4 nih. Div slider item. Seperti itu ya. Oke, kita hapus lagi, kita cuma butuh 3. Nah, berikutnya kita udah berhasil dapatin semua slider items kita. Nah, logikanya adalah kita mau menentukan slider mana yang di atas, slider mana yang di bawah. Untuk itu, kita akan set sebuah atribut baru untuk memberikan tanda. Kita bisa kasih data dash show gitu ya. Misalkan ini true atau ini show aja gitu ya. Tulisannya show. Nah, atribut ini tuh teman-teman bisa isi apa aja sebenarnya namanya. Asalkan diawali oleh data show. Teman-teman bisa data slash muncul atau data slash abc, bebas saja. Cuman untuk lebih bagusnya, lebih mudah untuk dimengertinya, kita akan tulis data show untuk mendefinisikan kalau kapan elemen ini muncul gitu ya. Untuk status kemunculan elemen. Nah, karena data show-nya show, kemudian di bawah sini kita akan copy data show-nya, di sini kita kasih hidden dulu deh. Kita hidden, di sini juga kita kasih data show-nya, kita hidden. Gini ya. Kenapa nggak ditaruh di kelas aja, Bang? Ya, mungkin kalau di kelas nanti takutnya agak membingungkan. Agar di kelas kita lebih bersih, dan sebenarnya ini tuh biar lebih gampang aja gitu. Kita coba styling dulu deh untuk slider yang show ini. Nah, untuk slider yang data show-nya hidden, kita akan buat dia itu z-indexnya -1. Nah, gimana caranya? Kita cari slider item, ini ya, slider item. Di bawah sini, ini kita copy. Di bawah sinilah ya. Slider item, kita akan seleksi atributnya. Data show, kita akan cari data yang slider item yang memiliki data show-nya hidden. Kita akan berikan z-index -1. Jadi semua slider item yang data show-nya hidden, kita taruh di paling belakang gitu. Z-indexnya -1. Kita save. Nah, sekarang elegan yang paling atas. Kenapa? Ya, karena elegan yang show, yang lainnya hidden, jadi yang lainnya pada di belakang. Nah, kalau kita kasih hidden di sini, kemudian yang si kedua ini yang kita slider-nya show, data show-nya kita munculin, si luxury, maka harusnya luxury yang muncul. Jadi gitu, kita akan manipulasi atribut ini menggunakan JavaScript. Caranya adalah, mungkin kita tidak akan butuh tuliskan ini ya teman-teman. Kita akan tuliskan di sini aja. Jadi untuk slider, jika kita punya slider items, gitu ya, kita kondisin dulu nih. Kalau misalkan di HTML kita tuh punya elemen yang dengan kelas slider items, kalau ada, baru kita set slider items index 0. Ini kita kasih set atribut dulu. Set atribut, nama atributnya adalah data show, value-nya adalah show. Kenapa? Ini akan membuat selalu elemen pertama kita itu data show-nya adalah show gitu ya. Akan selalu muncul. Kemudian berikutnya, oh ya, karena kita ingin mengeset elemen berikutnya itu semuanya hidden, maka kita butuh perulangan teman-teman. Kita buat perulangan for
Mungkin kita pakai for each aja ya. Slider items titik for each ini untuk mengulangi item yang ada di dalam variabel kita. Kita kasih slider, kemudian kita panggil indeksnya untuk ngambil indeksnya. Nah, jika indeks sama dengan 0, untuk slider item yang 0, kita akan kasih di sini slider atribut. Else, kita kasih hidden. Nah, jadi ini harusnya nggak merubah apa-apa ya teman-teman, karena ini elegan yang paling atas nih. Dia akan selalu memaksa elegan yang paling atas. Jadi kita nggak pakai lagi nih yang ini. Kita nggak pakai lagi yang ini. Sekarang, kita nggak perlu tulisin manual lagi. Jadi kita manipulasi semuanya pakai JavaScript. Jadi orang yang ngoprek HTML kita hanya tahu kalau elemen pertama di sinilah yang akan muncul paling atas, paling awal gitu ya. Kalau kita tukar misalkan, kita tukar si luxury ini, kita cut, kita taruh paling atas, maka harusnya luxury yang muncul pertama. Kayak gitu. Kita balikin lagi. Berikutnya, kita akan buat sebuah variabel dengan let slider aktif. Jadi kita akan cari slider yang aktif. Itu yang pertama adalah 0. Gitu ya. Slider aktif itu, slider yang aktif indeks pertamanya adalah 0. Indeksnya. Kan kalau perulangan di pemrograman itu selalu dimulai dari 0 ya. Sebuah indeks itu selalu dimulai dari 0. Makanya kita buat slider aktif itu sama dengan 0. Nah, berikutnya di sini kita akan buat sebuah fungsi. Untuk setiap 2 detik atau 3 detik dia akan berganti ke slider berikutnya. Bagaimana caranya? Sekarang di sini kita akan buat sebuah fungsi yang namanya set interval. Buka kurung 2 kali. Di sini kita arrow function seperti ini. Di sini durasinya. Durasinya itu misalkan tiap 1 detik deh, 1000 milisecond. Jadi setiap 1 detik kita akan lakukan yang ini. Kita konsol dulu biar meyakinkan nih. Kita konsol, hey, gitu ya. Kalau kita save, nah kita lihat konsol, setiap 1 detik dia akan nambah nih teman-teman. Kalau teman perhatikan nih, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, interval ini akan selalu dieksekusi tiap kali 1 detik sesuai dengan angka yang kita taruh di sini. Nah, kita mau setiap 1 detik berganti nih. Berganti. Jadi semua yang show itu di hidden, semua yang hidden di show. Atau bukan, kita akan berganti yang misalkan yang pertama show, baru kemudian yang kedua show, yang ketiga show, terus balik lagi yang ke pertama. Nah, caranya adalah kita perlu perulangan juga di sini teman-teman ya. Slider items for each. Untuk masing-masing slider item kita. Oke, gini aja deh. Kita perlu indeks. Jangan lupa ambil indeksnya. Berikutnya kita akan perulangan secara bergantian slider yang aktif itu kita kasih hidden, yang aktif kita kasih show, kemudian yang nggak aktif kita kasih hidden. Caranya adalah jika slider aktif sama dengan indeks atau sama dengan item yang pertama, maka kita kasih slider kita set atribut. Nah, ini sama nih. Kita kasih kayak gini. Ups, salah. Kita kasih kayak gini. Else kita kasih kayak gini. Kita copy kayak gini. Nah, kalau sama dengan indeks maka kita show. Terus di bawah sini kita akan buat kondisi gimana caranya biar dia kalau dia 1 dia nambah. Misalkan kalau dia 0 dia berubah jadi 1, kemudian berubah jadi 3 terus balik lagi ke 0 gitu ya. Karena kita punya 3 item. Nah, sekarang kita buat jika slider aktifnya itu sudah sama dengan slider items.length. Length ini maksudnya panjang, banyaknya slider items yang kita punya dikurang 1. Kenapa kita kurang 1? Karena kan slider aktif ini selalu mulai dari 0 ya. Indeks perulangan itu selalu mulai dari 0, sementara ini kan panjangnya. Jadi panjangnya kita itu 3. Panjang elemen kita, banyaknya elemen yang kita punya ada 3. Sementara perulangannya kan hanya mulai dari 0, 1, 2. Gitu aja kan, karena ada 3 elemen. Makanya panjangnya harus dikurang 1 biar nanti cocok nih. Jadi kalau udah sampai di akhir, kita mau slider aktifnya
itu sama dengan 0 lagi gitu ya. Tapi kalau enggak, kalau belum sampai akhir, kita slider aktifnya kita tambahin plus gitu ya, tambah 1 kayak gini. Oke, sekarang kalau kita save di elegan, tiap 1 detik berganti luxury, classy, elegan, luxury, classy. Nah, kalian teman-teman cepat banget. Kita coba ganti deh 3 detik. 3000. Elegan. Nah, tapi elegannya nggak lama nih, luxury. Nah, ini. Kita coba refresh. Nah, 1, 2, 3. Harusnya berganti kan? Nah, cuman kenapa elegannya lebih lama? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, harusnya ini udah bener. Cuman tadi yang paling awal, itu tuh lebih lama dari biasanya. Kalau kita save lagi. Nah, kalau coba kita refresh lagi, kita aktifkan timernya. Tuh, 2, 3. Harusnya udah berganti kan? 5, 6. Tapi udah mau 6 detik baru dia berganti. Kenapa ini kejadian? Karena di awal ini tuh udah 0 nih. Jadi si slidernya itu udah muncul duluan. Terus dia tuh dimunculin lagi. Jadi kayak double gitu teman-teman. Makanya di sini kita perlu mengubah kalau slider aktif ini jadi 1. Jadi kita bohongin nih si programnya. Kita seolah-olah yang aktif itu 1 biar nggak sama di sini nih. Karena slider aktif sini kan kalau sama ya. Nah, masalahnya gini. Ini kan yang muncul si indeks 0 nih. Yang muncul tuh slider 0, slider pertama. Nah, di sini kondisiin lagi nih. Kalau slider yang pertama yang muncul, kan perulangan kan selalu mulai dari 0 ya. Kalau slidernya aktif ini kan kita isi tadi 0. Nah, 0 sama dengan 0 pasti benar kan? Jadi ditambah lagi show-nya. Makanya dia durasinya nunggu lagi 3 detik lebih lama. Sementara sebelum itu dia udah nunggu 3 detik. Makanya kita bohongin aja kalau kita mau slider aktif itu 1. Karena di awal ini udah kita set jadi 0 dulu, kita aktifkan gitu. Nah, berikutnya yang aktif itu harusnya 1. Oke. Kalau kita save, nah sekarang udah 3 detik nih. Nggak ada lagi yang lama kayak tadi. Kita stopwatch. Ini kita refresh dulu ya. Kita refresh. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu ya. Udah sama semua nih. Nah, cuman masih terlalu kasar. Gimana caranya biar dia smooth? Nah, itu gampang banget teman-teman. Kita bisa mainin opacity-nya atau transparansinya. Ini kita biarin dulu kayak gini. Kita close aja dulu ya. Kita close aja JavaScript kita udah nggak butuh lagi. Nah, di style CSS kita di sini kita akan kasih opacity-nya itu jadi 0. Untuk slider item yang show ini kita ganti yang show, Z indexnya jadi kita hapus saja, opacity-nya jadi 1. Kita save. Nah, cuman dia masih kasar karena kenapa? Slider item kita belum ada transisi. Kita kasih transition opacity 500 millisecond. Nah, kelihatan nggak? Udah berubah nih, set gitu. Tapi terlalu cepat. Kalau teman-teman mau lamain kasih 3 detik lah. 3 detik harusnya 3000 millisecond ya. Nah, gitu. Kita refresh, elegan. Dia berganti jadi luxury. Nunggu 3 detik. Ganti jadi classy. Nunggu 3 detik. Jadi elegan lagi. Nunggu 3 detik. Jadi luxury lagi, cuma terlalu cepat. Mungkin di sini perlu kita lamain nih. Di JavaScript tadi perlu kita lamain, misalkan 5 detik. Kalau kita lihat previewnya, kita refresh. Nah, dia nunggu 5 detik, baru kemudian berganti. Nah, cuman kok bergantinya kayak ada putih-putihnya gitu ya. Teman-teman perhatikan gak sih? Nah, itu dikarenakan karena kan backgroundnya itu awalnya putih ya, background si item ini, si kontainer ini nih, background dari semua slider item kita, si slider container ini kan, karena slider item kita jadi transparan pada saat dia berganti,
maka yang dimunculkan adalah si slider container. Sementara warna slider container ini nggak ada. Kalau kita kasih background, slider container kita di atas sini, slider container background color red misalkan. Nah, harusnya pergantian warna itu agak kemerah-merahan. Kalau kita komentarin dulu slider container kita. Oh, kenapa nih? Slider container kita jadinya nggak ada. Slider container kita ini kita set dulu width-nya 100 VH, height-nya 100 VH. Nah, oh sorry, view width. Nah, kita aktifkan lagi semua slider item kita. Kita save. Nah, sekarang harusnya warnanya berganti ke merah-merahan. Nah, tuh kelihatan tuh teman-teman. Nah, cuman kelihatan nih, kenapa nih tiba-tiba kasar? Itu karena di sini slider item kita ini, dia tuh karena dia tadi kita set -1, -1 ini benar-benar ada di belakangnya si slider container juga. Nah, jadi caranya adalah kita kasih di sini isolation juga, isolate. Kita menganggap kalau slider item ini berdiri sendiri. Nah, sekarang udah jadi lebih smooth kan? Kalau kita refresh, dia udah lebih smooth, menghilangnya smooth. Mungkin isolate-nya kita ganti ke si slider container. Gini. Nah, kita refresh. Nah, tinggal warna si ini kita ganti jadi hitam, black. Nah, ini bisa diblok. Nah, gampang kan? Oke, kalau teman-teman mau buat navbar yang kayak begini, ini gampang aja kita buat navbar sederhana ya di bagian atas ini. Kita kasih nav, dalamnya ada UL, terus dalamnya ada li, dalamnya ada E sebanyak, oh sorry, li sebanyak, mungkin kita bikin 4, dalamnya ada E. Nah, kita kasih pagar, namanya home, kemudian kita kasih pagar lagi, namanya apa ini, showcase. Kita kasih di sini about us, terus dalam sini kita kasih lagi career gitu ya. Nah, ini kan semuanya kapital, sementara punya kita, nah ini masalah juga nih, punya kita kayak gini. Kita styling dulu nih tipis-tipis. Untuk si nav UL nya kita kasih display flex, list style, list display flex dulu deh. Nah, terus kita hilangin tuh titik-titiknya menggunakan list style none. Udah hilang. Kita kasih gap mungkin berapa ya, 2 rem. Oke, kita kasih rata tengah dengan cara justify content center. Udah ke tengah, cuman kita mau dia tuh ada di atas. Kita kasih position fixed, kemudian kasih top 0. Nah, cuman dia ke belakang nih teman-teman. Kenapa nih dia hilang? Kita kasih z indexnya 2. Nah, udah muncul lagi. Terus berikutnya kita tinggal buat dia ke tengah lagi. Kenapa dia tiba-tiba ke pinggir? Ini tuh kita lihat karena lebar elemennya tuh hanya sampai sini. Jadi kita perlu set lagi lebarnya 100%. Nah, kita tinggal perbesar nav ULEA-nya. Jadi di sini nav ULEA text decoration none, kita hilangkan dulu garis bawahnya. Setelah garis bawahnya hilang, oh ya, kalau teman-teman penasaran ini extension apa, itu namanya pesticide teman-teman. Nih, pesticide for Chrome. Teman-teman silahkan install aja ya. Terus kita hilangkan lagi warna, kita buat warna putih jadi color white. Kita perbesar sedikit font size-nya
2 rem. Oh, terlalu besar, 1,5. Salah, 1.5. Kayak gini. Kemudian kita perlu buat dia capital semua dengan cara text transform uppercase. Nah, kegedean ya, 1,2 aja. Nah, cuman kita mau buat dia tuh ada jaraknya di atas sedikit. Kita bisa pakai padding. Karena ini kalau kita lihat ini tuh mepet banget ya. Navigation bar kita tuh lebarnya sempit banget. Jadi di nav, kita akan buat di navnya ini. Mungkin di nav UL aja kali ya. Di sini aja nih. Padding EXY-nya. Y-nya itu Y-nya mungkin 2 rem. 1 rem aja deh. Nah, kayak gini. Atau 1,5 mungkin, biar agak lebih lapang. 1.5. Nah, sekarang gimana caranya buat yang kayak gini kalau di hover? Nah, ini prinsipnya sama seperti tadi sih. Kita pakai pseudo elemen, terus kita animasikan lebarnya. Nah, kita butuh kasih kelas aktif nih di sini. Kelas aktif gitu ya. Jadi untuk yang aktif kita kasih, berarti di sini nav ul lie titik aktif. Kita kasih sebelumnya jangan yang aktif dulu. Kita kasih semua dulu. Kita kasih before. Kita sebuah elemen, pseudo elemen. Kontennya itu kita kasih kosong. Terus lebarnya mungkin 50% aja. Kemudian positionnya absolute. Kemudian tingginya 2 pixel. Kemudian background colornya white. Kita save dulu. Nah, dia 50% kemana nih? Karena dia itu kayaknya ngambil kontainernya ya. Jadi kita perlu kasih position relatif ke A biar dia ngambil ukuran si A ini. Nah, sekarang udah masing-masing tuh. Gimana caranya buat dia ke bawah? Kita tinggal pakai bottom 0. Gimana caranya kasih margin sedikit? Mungkin kita bisa kasih margin top 1 rem. Oh, nggak pengaruh kalau margin. Berarti kita butuh kasih padding di A-nya. A ini kita kasih padding. Padding atas bawahnya 0,5 rem, kiri kanan 0. Nah, jadi karena kita kasih padding biar yang rapat bawah ini dia itu karena ini mau kita kasih rapat bawah, berarti batas bawahnya kita perlu turunin. Makanya kita kasih padding Y. Nah, sekarang ini tinggal dibuat ke tengah. Gimana caranya? Ya, di sini kita kasih display flex justify content center. Nah, udah teman-teman. Nah, sekarang tinggal kalau kita ini mau aktifkan yang ini, width-nya 50% untuk yang aktif aja. Berarti di sini titik aktif. Oh, ini kita copy dulu ya teman-teman. Kayak gini. Tapi di sini titik aktif sebelum before-nya kita kasih width-nya 50%. Yang di sini kita kasih 0. Nah, yang aktif doang nih. Yang ada lebar 50%-nya. Yang nggak aktif, jadi di semua ULEA yang ini, yang nggak aktif, itu kita kasih opacity-nya 0,5. Maksudnya 50% gitu ya. Nah, dia agak transparan, tapi kecuali yang aktif. Jadi, kalau kita styling lagi, yang aktif ini, tanpa before ya, kita kasih opacity 1. Nah, yang aktif doang nih. Selanjutnya, mungkin jangan 50% ya, terlalu transparan. 7 aja. Nah, selanjutnya gimana kalau kita hover, dia ada di bawahnya kayak gini. Itu caranya adalah, kalau kita hover, berarti ULIA hover before. Nah, ini kita copy. Oh, ini kita copy aja teman-teman. Kita copy, kita paste di bawah sini. Yang tadi aktif, sekarang kita hover. Nah, kalau kita hover, harusnya dia ada. Cuman dia nggak, agak kasar gitu. Gimana caranya biar dia halus? Berarti di before-nya kita kasih transition all 500 millisecond.
Nah, mantap gak tuh? Keren gak? Udah kan? Simple. Mungkin kita butuh agak beri jarak teksnya ya, karena ini navigation. Kita beri jarak untuk ULE-nya. Kita kasih letter spacing 2 pixel. Nah, mungkin ini fontnya biasa aja ya, 1 rem aja. Kita nggak perlu definisiin. Nah, gini aja. Oke. Ini udah berganti-ganti. Keren nggak? Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, biar yang lain juga pada tahu caranya bikin hero section slider seperti ini. Jangan lupa di likes, jangan lupa dikasih komen pendapat kalian tentang video ini. Apakah ini bermanfaat buat kalian, atau mungkin video kedepannya punya saran-saran untuk apa yang kita akan buat untuk video-video berikutnya. Silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.